Ini biasanya dijualin konsep fokus B A emol B A B A B maka Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae dan Staphylococcus influenza bergejala itu transmisi sudah saya dapat sudah aerobik sudah daripada penyakit dan menggorokkan, batuk, daun mulut, mual, dan terjadi membesarkan jadi jantung dan terdapat di sekitar bagian leher. Panas tinggi, tiba-tiba misalnya 40 derajat pada anak, memandel, tampak berwarna merah, dan itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian pembukaan mulut, sakit kepala, sambil melindungi sayur, stres, atau kulit hati dari kulit maupun terus standar pemeriksaan itu dari dalam hasil pemeriksaan itu pada pendidikan dengan dan sumber intensif menunjukkan karena dokter yang memiliki kontrol dokter yang masih dalam paran dokter yang terasa itu adalah yang untuk pada ternyata seperti itu kondisi dari itu tempat asli operasi dan medikamentosa. Nah, ini difokuskan untuk menanggulangi hygiene mulut yang kurang bersih melalui pemberian antibiotik. Antibiotik tipe penicillin masih digunakan pada sebagian besar kasus. Yang kedua itu ada penetapan alternatif. Terapi pemberahan pada tonsillitis kronis dilakukan bila terapi konservatif gagal. Tindakan pemberian ini dikenal dengan tonsilektomi. Indikasi tonsilektomi dahulu dan sekarang tidak berbeda. Namun terdapat perbedaan prioritas relatif dalam menentukan indikasi tonsilektomi saat ini. Kontraindikasi dari tindakan tonsilektomi yaitu pada gangguan perdarahan, resiko anestesi yang besar, atau penyakit berat, anemia, infeksi akut yang berat. Keadaan-keadaan tersebut disebutkan sebagai kontraindikasi tonsilektomi. Namun, bila sebelumnya dapat diatasi, operasi dapat dilakukan dengan tetap memperhitungkan manfaat dan risikonya. Terus, ini di sini ada pathways-nya. Sini ada anestesi itu ada bakteri pada tonsil, infeksi tonsil, remosil, munculnya efek nyeri. Prosedur general anestesi, EPT, penggunaan obat dan mesin anestesi, gangguan hemodinamik, nyeri kepala, pusing, mual. Terus ada anestesi, tonsilektomi, intraanestesi, itu ada tonsilektomi, terus menjadi obat general anestesi, efektivitas obat-obatan, penurunan cara jantung, sehingga gangguan fungsi kardiovaskular. Tonsilektomi, pembedahan darah memai, obat anestesi general itu resiko cedera trauma fisik pembedahan.
Tensiotomi, general anestesi, kelumpuhan otot pernapasan, RK gangguan fungsi respirasi. Posnya itu ada tensiotomi, anestesi general, all death score, and resiko jatuh. Nah, itu kita lanjut ke pascannya. Nah, ini asuhannya. Asuhan keperawatan anestesi pada anak R dengan diagnosa medis tonsilosis dilakukan tindakan operasi tonsilotomi dengan tindakan anestesi general EKT di ruangan instalasi dan sentral RSUD Barang pada tanggal 17 Desember 2025. Di sini ada pengumpulan data, pengkajian ya, anamnesis, ada identitas pasien, nama pasien, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Ini ada identitas penanggung jawab. Terus juga di sini ada juga riwayat kesehatannya. Keluhan utamanya itu pasien mengatakan nyeri saat menelan. Keluhan lainnya itu pasien mengatakan saat bengkak, susah untuk nafas. Diagnosis medisnya tonsillitis kronis, hipertrofi adenoid. Rencana tindakan operasinya itu tonsilektomi adenoid. Adenoid ya, tonsilektomi adenoidektomi. Data fokus anestesinya atau MPOL itu alergi, tidak ada alergi makanan, tidak ada riwayat alergi obat-obatan, medication itu tidak ada, riwayat penyakit sistemik sebelumnya itu tidak ada juga. Uh, Semuanya, ini operasi sebelumnya itu tidak, ini riwayat anestesi sebelumnya tidak ada. Pasien puasa dari jam 3 pagi, tidak ada kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Pemeriksaan fisiknya ini keadaan umumnya GCS verbalnya 5, motoriknya 6, matanya 4, totalnya jadi 15, kesadarannya itu kompos mentis. Sini nadinya ada 77 kali per menit, suhunya 35,9, tekanan darahnya 101 per 66 mmHg, MRI-nya 78, RE-nya 20, BW-nya 25, tinggi badannya 135. Breathing-nya normal, eh, semuanya normal. Bentuk leher simetris, leher pendek. Tidak, dapatkah pasien melakukan tahan kelebihan? Tidak ya. Dapatkah pasien melakukan ekspansi leher? Bisa. Pasien melakukan rotasi leher dan kepala? Bisa. Terdapat bekas luka? Tidak. Tidak menggunakan unikolar, bentuk toraksnya simetris, pola nafasnya normal atau teratur, tidak ada bantuan nafas, tidak ada pernafasan seperti hidung, perkusinya sonor, suara nafasnya vestikuler. Bloodnya itu sini normal semuanya ya. Brainnya juga normal, tidak ada kang kuduk, tidak ada kejang, tidak ada tremor di kepala atau pupilnya isokor, parese atau plagingnya tidak. Bladernya nyeri ABK tidak, urin di darah tidak, nyeri tekan ginjal tidak, bunyi ususnya 15 kali, mual tidak, muntah tidak, nyeri menahan iya, nyeri perut itu tidak. Bonnya kelainan tulang belakang tidak ada, mobilitasnya leluasa, pemeriksaan ekstremitas, ekstremitas atas, otot ke atas sisi kanan dan kiri simetris juga tidak ada, deformitas tidak ada, fraktur tidak, atrofi otot tidak, IV lainnya itu terpasang di tangan kiri, ukuran ambukatnya 22 mm-nya aktif. Ekstremitas sebelah simetris ya normal. Ini langsung ke data penunjang diagnostik. Dilihat dari hasilnya menyatakan bahwa hasil laboratorium hematologi, koagulasi, dan imunisasi dalam batas normal. Lanjut, terapi saat ini infus RL 500 ml. Pasien tergolong status ASA 2, general anestesi, endotracheal tube, treatment anestesi general,
Digunakan karena termasuk pembedahan mayor yang memerlukan waktu lama dan untuk mempertahankan jalan nafas. Di sini analisis data, ada RK nyeri, cedera anestesi, risiko cedera trauma fisik pembelahan, gangguan fungsi kardiovaskular, gangguan fungsi respirasi. Pasca itu resiko jatuh. Masalah kesehatan anestesinya, anestesi nyeri, RK cederanya anestesi. Alasan prioritasnya itu nyeri merupakan masalah utama yang dirasakan oleh pasien sehingga menjadi prioritas untuk ditangani. Di sini pertama itu ada cedera trauma fisik pendarahan, terus gangguan fungsi kardiovaskular, ketiga gangguan fungsi respirasi. Resiko gangguan fungsi kardiovaskular merupakan masalah utama yang muncul pada intra-anestesi. Resiko jatuh, RK jatuh merupakan masalah yang muncul di pasca anestesi dikarenakan efek obat anestesi rendah. Sini langsung ke catatan perkembangan anestesi dan tindakan ya. Di sini ada melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor spesifitasi, mengobservasi reaksi non-verbal dari ketidaknyamanan, mengajarkan tentang teknik memperoleh relasi nafas dalam. Ini S-nya itu pasien yang tangan nyeri sedikit berkurang, pasien terlihat lebih rileks, nadinya 90 bila menawan, PQRST, T-nya bila menawan, Q-nya tertusuk-tusuk, airnya tonsil, skalanya 4, saat menawan dan hilang timbul. Pasien nafas dalam, lanjutkan teknik relaksasi di nafas dalam, memantau nyeri pasien masih terlihat nyeri, lanjutkan intervensi. Efek cedera anestesi. Pasien mengalami sedasi menjalani pemeriksaan dan sudah memahami prosedur tindakan anestesi. Pasien terlihat siap. Pasien paham prosedur tindakan pemeriksaan. Intervensi dilanjutkan ke interanestesi. Pasien diberikan kesempatan untuk berdoa. Pasien terlihat siap lanjutkan intervensi. Ini asesmen Pak Induksi, kesadaran komposisi, tekanan darah, nadi, suhu. Saya lihat di sini ya, ada permasalahan ITE-nya 1 buah. Dia persiapan aslinya siap, obat-obatan itu ada propofol, rocuronium, fentanyl, ketorolac, tramadol, epinephrine, obat emergensi ada epinephrine, dan sulfaterol. Tidak ada penyakit yang diderita, tidak ada gigi palsu, tidak ada alergi dan penggunaan obat sebelumnya. Ini intraanestesi, RK cedera trauma fisik pembedahan, pasien tersedasi, terpasang ECG nomor 6, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 98, nadinya 89 kali per menit. Jadi ada tanda cedera, trauma fisik pembedahan, lakukan pemberian oksigen, 100% lakukan pemantauan saturasi O2, memantau saturasi O2, RK cedera trauma fisik pembedahan, lanjutkan intervensi. Di sini ada gangguan fungsi kardiovaskular. S-nya itu pasien tersedasi, terpasang S96, nomor 6, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 99%, CRT-nya kurang dari 3 detik. Penurunan curah jantung, melakukan pemantauan saturasi O2 100%, I-nya memantau saturasi kosong O2, RK gangguan fungsi kardiovaskular, lanjutkan intervensi. Gangguan fungsi respirasi, pasien dalam pengaruh obat anestesi, terpasang ETT, penggunaan ventilator, volume tidaknya 150 sampai 200 ml, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 100, nadinya 484, tanda RK gangguan fungsi respirasi tidak terjadi. Intervensi dilanjutkan monitoring status respirasi, pola nafas, dan FCO2.
Pertahankan identifikasi tanda-tanda adanya gangguan fungsi respirasi. Jika gangguan fungsi respirasi tidak terjadi, lanjutkan intervensi. Yang ini ada pasca. Pasca itu ada risiko jatuh. Pasien sadar jika dipanggil, nadinya dapat 6 kali per menit, RN-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 99%. Terpasang oksigen asal kandung 3 LPM, steroid skornya 6, pasien belum sadar penuh. Lanjutkan pemantauan risiko jatuh, pertahankan pemasangan pengaman tempat tidur. Risiko jatuh, lanjutkan intervensi. Ini setelah terima kamar operasi teruang pulih sadar. Nama anak R, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, nama CMRI 99, diagnosa tonsillitis, ruangan RS. Saya melaporkan kondisi pasien anak R 10 tahun, tonsillitis, tonsilektomi, DPJP, Dr. David STRHT, OK3, N nadinya dalam 7, RA-nya 20, suhunya 36, SpO2-nya 98. Background-nya, pasien keluar dari ruang operasi ke ruang pemulihan dengan diagnosa medis tonsillitis post-tonsilektomi dengan general anestesi ETT. Asesmennya masalah yang ada pada saat ini diantaranya RK gangguan fungsi respirasi, monitoring TTP, serta pantau supaya hemodinamik pasien stabil. Saya melaporkan kondisi pasien sama ya, pasien keluar dari ruang pemulihan dengan diagnosis medis tonsillitis post-tonsilektomi dengan general anestesi ETT. Masalah yang ada pada saat ini diantaranya resiko jatuh, monitor KU dan tanda-tanda vital, pasang pengaman tempat tidur, monitor RK gangguan fungsi respirasi. Baik, segitu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih banyak kurang-kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.